Pondok Daud adalah sebuah kemah yang di dalamnya terdapat tabut Allah, kemudian ada para pemuji, penyembah yang berjumlah 288 orang. Saya percaya kita ini semua sudah akan memasuki ganti musim ya saudara ya. Ganti musim boleh ya, semua boleh terjadi, musim-musim berlalu, tapi saudara tetap ada dalam rencana Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini saya tidak akan jauh-jauh bicara tentang tema atau tentang DNA saudara ya, yang hari-hari ini kita terus perkatakan DNA gereja kita gitu saudaraku ya. Tapi sekarang saya akan ngomong tentang membangun kembali Pondok Daud saudara ya. Sama dengan restorasi Pondok Daud, tapi saya mau pakai bahasa Indonesia aslinya dari ayat Alkitabnya. Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang bangsa yang tidak mengenal Allah amin, amin, amin ya. Oke, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini kemudian aku akan membangun kembali Pondok Daud. Jadi saudaraku yang akan membangun kembali itu siapa? Hari-hari ini saudaraku kalau kita mau kembali hidup di dalam restorasi Pondok Daud nih saudara ya. Ayat yang ke-17 coba kita baca lagi. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi saudaraku, tujuan Tuhan mau membangun kembali Pondok Daud, semua orang mengenal nama Tuhan dan berbalik dan adanya penuaian jiwa saudaraku ya. Nah, yang saya mau ajak renungkan saudaraku, ini saya renungin saudaraku tentang membangun kembali Pondok Daud. Jadi saya merenung-renung kenapa Tuhan itu memilih Pondok Daud saudaraku ya. Kenapa Pondok Daud yang dibangun kembali gitu loh. Padahal sebelum ada Pondok Daud saudaraku itu ada Tabernakel Musa saudara ya. Kalau saudara baca di sana ya, dan mereka harus membuat tempat kudusnya bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Inisiatif Allah sendiri memberikan peta bangunan kepada Musa ya, supaya karena inisiatif Allah sendiri dalam kehendaknya yang berdaulat untuk tinggal berdiam di tengah-tengah umat Israel. Nah, kembali saya ngerenungin kenapa Tuhan memilih Pondok Daud saudaraku ya. Sebelum Tabernakel Musa, kemudian ada lagi Pondok Daud yang di tengah-tengah Pondok Daud. Tapi yang terakhir saudaraku ya, kita lihat saudara, yang kita lihat adalah Bait Suci Salomo. Oke, jadi ada di antara Tabernakel Musa, Pondok Daud, kemudian ada Bait Suci Salomo. Dan dari tiga ini itu adalah tempat di mana tabut Allah itu tinggal saudara. Tempat di mana hadirat Allah itu ada di sana. Tapi justru ya Tuhan datang, justru Tuhan memilih yang nomor 2. Yaitu Tabernakel Musa adalah tempat di mana semua tuh teratur, tertata sekali cara ibadahnya saudaraku. Ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Nah, di sana itu Tabernakel Musa. Kemudian sementara Pondok Daud, coba Pondok Daud ini gambarnya ya. Pondok Daud adalah sebuah kemah yang di dalamnya terdapat tabut Allah, kemudian ada para pemuji, penyembah yang berjumlah 288 orang. Nah, bentuknya seperti ini saudaraku, dibandingkan tadi Tabernakel Musa bangunannya begitu tertata, begitu rapi gitu ya. Tapi Pondok Daud ini dikatakan hanya dalam bentuk seperti kelambu gitu, dimasukkan tabutnya. Sementara Bait Suci Salomo megah sekali bangunan
bangunannya saudaraku ya. Bangunan yang megah sekali, mungkin kalau sekarang ini sudah dibilang mega church gitu ya, bangunannya megah sekali gitu. Tetapi ternyata Tuhan malah memilih bilang aku akan kembali membangun pondok Daud gitu saudaraku. Terus saya ngerenungin apa sih yang menyebabkan ini terjadi gitu. Kenapa nggak memilih yang meneruskan aja itu terusannya bait suci Salomo gitu kan. Kan udah megah diterusin aja kan. Tinggal menurunkan DNA-nya misalnya gitu ya. Tetapi kan sekarang ini gereja masa kini kembali, apalagi gereja kita dipanggil untuk merestorasi. Jadi bahkan menjadi DNA-nya gereja kita gitu saudaraku ya. Jadi kalau kemarin saya di Manado sempat ngomong bahwa DNA gereja kita tuh restorasi Pondok Daud. DNA itu saudaraku ya, itu ada garis keturunan saudara ya. Jadi kalau garis keturunan saudara secara biologi gitu ya, garis keturunan saudara itu dari papa, mama, kakek, nenek sampai anakmu itu semua punya. Makanya kalau kemarin sempat ada yang ngomong, oh iya kalau mama papanya itu pernah ada ngalamin yang namanya gangguan jiwa gitu ya, itu pasti ada nurun di dalam keturunannya. Nah, DNA gereja kita itu seperti itu saudaraku. Jadi kalau kita Yesus Kristus kan keturunan Raja Daud, Tuhan Yesus keturunan Raja Daud. Kemudian dari Raja Daud ini Tuhan Yesus memilih ya Bapak Gembala Pembina kita untuk menugaskan beliau untuk membangun pelayanan yang membangun kembali bait suci Daud saudaraku ya. Pondok Daud ini harus dibangun kembali melalui Bapak Gembala Pembina kita. Makanya gereja khususnya GBI, saudara ya, khususnya GBI ini pasti pola ibadahnya itu pasti akan banyak doa, pujian, penyembahan. Saudaraku, awal-awal saya ikut kenal Yesus itu karena saya mendengar salah satunya lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Gembala Pembina. Jadi lagunya itu saya ingat sekali, saya dengar lagu ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Saya jawab, bagaimana aku punya damai Tuhan, sedangkan hidupku lagi dalam dosa. Saudaraku, hidupku sedang mau jadi pelakor, saudaraku ya. Jadi aku gak punya damai sejahtera saat itu. Tapi saudaraku yang heran, setelah saya kenal Tuhan, saya datang ke Singapura, masuk ke gereja Bethel pertama kali, itu WL-nya kembali nyanyi lagu ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Saya bilang, sudah Tuhan, sudah, terima kasih. Nah saudaraku, jadi kan saya awal-awal juga itu kan tahun 94 ya, 94 95 gitu ya. Saya juga lagi denger tuh, sering denger kan lagu-lagunya, tapi lagu ini yang membuat saya tersadar gitu bahwa saya butuh damai, bahwa saya lagi nggak punya damai gitu. Jadi dan terakhir kan, kalau kamu mau damai, jadikanlah dia raja di hidupmu gitu ya. Begitu saya mengambil keputusan, saya jadikan Yesus raja dalam hidupku, dan dilalahnya atau caranya Tuhan lah, itu bukan dilalah ya. Tetapi rencananya Tuhan membawa saya ke Singapura, masuk pertama kali di gereja Bethel, saudaraku ya. Dan WL-nya nyanyi pertanyaan lagu yang sama, seperti sedang bertanya kepada sama saya, Tuhan tuh tanya sama saya, duduk dan dengerin gitu ya. Lagunya itu langsung ku jawab, iya Tuhan sudah gitu, terima kasih gitu kan. Jadi pas banget waktunya gitu, kayak Tuhan tuh atur sedemikian rupa. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan memilih Pondok Daud, bukan Tabernakel Musa, bukan bait suci Salomo ya saudaraku. Di sini dikatakan adalah di dalamnya terdapat, di mana itu di dalam Pondok Daud kan ada terus menerus pujian. Nah saudara, gereja kita pasti saudara tuh nggak asing, kalau saudara dengar ini pasti udah biasa Kak, apalagi itu kita udah menghidupi DNA, udah tiap hari tuh Kak doa 24 jam ya, ada amin ya? Bahkan melalui PAD saudaraku ya, itu Bapak Gembala sedang mengajar kita supaya DNA gereja kita benar-benar menjadi gaya hidup. 5 menit di luar di mana berdoa, Yesus keselamatan untuk jiwa-jiwa. Nah itu saudara sedang dituntun, sedang dilatih untuk benar-benar restorasi Pondok Daud ini benar-benar jadi udah gaya hidup. Makanya
kaget kayak apapun, pasti yang akan keluar itu Yesus. Nah, ada kadang-kadang ada ya orang-orang kita ini kalau nggak ada tersimpan di alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar kita itu kadang-kadang menyimpan sebuah nyanyian atau lagu yang merema gitu ya. Sehingga waktu saudara tiba-tiba ngalami sesuatu pasti itu yang muncul. Saya setuju ya. Nah, jadi waktu itu makanya banyak nyanyi-nyanyi karena kita tidak tahu jalan yang kita akan tempuh belum pernah kita lalui hari-hari ini saudaraku ya. Jadi baik-baik mendengarkan tuntunan Tuhan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Supaya apa saudaraku? Supaya saudara mencapai garis finish yang telah Tuhan sediakan buat kita. Nah saudaraku, alasannya kembali ya, kenapa saya akan ajak saudara menemukan beberapa alasan kenapa Tuhan malah memilih Pondok Daud gitu saudaraku ya. Pondok Daud, kalau Pondok Daud bicara tentang pujian penyembahan, saudaraku harus kembali. Kita sudah menghidupi atau mungkin saudara, waduh udah Kak, saya itu udah dari kecil, dari kandungan aja aku sudah memuji menyembah Tuhan. Apalagi terlahir, karena apa? Papa mama saya itu hamba Tuhan ya, dan masa kecil saya udah penuh dengan pujian penyembahan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya yang tidak lahir dari orang tua Kristen? Kita tidak pernah mendapatkan yang namanya keturunan atau DNA dari orang tua kita bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Kita sekolah minggu aja nggak tahu saya, ya, nggak pernah ngikutin begitu kan? Nah, kita bukan orang yang puji nama Tuhan. Kalau saudara terlahir dari orang Kristen, anaknya hamba Tuhan yang dari perutnya aja sudah memuji dan menyembah Tuhan, haleluya gitu kan. Kan itu kan udah luar biasa banget gitu. Sampai saudaraku, tapi sekali lagi buat saudara dan saya yang dari latar belakang bukan orang Kristen saudara ya, itu benar-benar kita tuh nggak punya figur. Kita itu nggak punya contoh dan teladan bagaimana memuji dan menyembah Tuhan loh. Benar gak? Saya dapat figur, contoh, teladan ya di gereja. Ya di gereja aku dapat pengajaran, di gereja aku dapat contoh dan teladan bagaimana aku berdoa, bagaimana aku memuji dan menyembah Tuhan. Nah makanya waktu saya mulai kenal, mulai ikut Yesus, saya mengambil ketetapan untuk tidak ikut kesana kemari dengan teman-teman di PT saya. Saya memutuskan untuk memilih ke gereja. Karena ke gereja ini pasti aku akan diperbaiki gitu saudara. Jadi aku di gereja pasti aku akan dapat yang lebih baik gitu loh. Jadi waktu saya mulai mendapatkan perenungan saudaraku, jawaban kenapa Tuhan memilih Pondok Daud yang mau direstorasi, yang mau dibangun kembali. Salah satunya ya saudaraku, kita akan lihat dulu latar belakang kenapa Daud ini membuat Pondok Daud. Itu dari 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 4. Nah, kita akan baca ya. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan dengan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara yang masih tinggal di daerah-daerah orang-orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Yang pertama saudaraku ya, yang pertama kita lihat dari ayat-ayat ini saudara ya. Jadi waktu itu kan diceritakan di 1 Tawarik 13 itu diceritakan bahwa Daud itu mengangkut tabut Allah saudara ya. Dari tabut Allah yang karena ada mau dipindahkan, kemudian ada terjadi insiden di mana dua orang yang menyentuh kemudian mati. Gitu ya, mati gitu. Kemudian tabut Allah itu diberhentikan di rumah Obed Edom, saudara. Di rumah Obed Edom
Nah, kemudian saya ajak saudara baca 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 13 dulu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi waktu perjalanan tabut Allah itu mau dipindahkan, terjadi insiden yang mati itu siapa? Uza ya, mati itu. Terus kemudian dihentikan tabut perjalanan untuk mengangkut tabut Tuhan, berhenti di rumah Obed-Edom. Kemudian apa, selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu dikatakan di mana Obed-Edom itu diberkati luar biasa loh, saudara. Ada amin enggak? Ya, dia dikata ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, saudaraku, yang pertama perhatikan nih, di mana ada tabut Tuhan, lambang dari hadirat Tuhan, di situ ada berkat. Saudara percaya enggak bahwa saudara saat ini Tuhan enggak membutuhkan bangunan gereja, tapi pondok Daudnya Tuhan saat ini, bait sucinya Tuhan adalah saudara dan saya. Oke, jadi kalau Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, ini bait Allahnya Tuhan yang sekarang Tuhan pilih adalah saudara dan saya, maka saudara bekerja nih, majikan saudara akan diberkati loh. Saya ini ngerenungin selama 27 tahun saudaraku ya, saya di satu keluarga yang sama. Lalu saya dilihatkan waktu saya dititipkan kepada cucu daripada kakek saya 3 tahun saudara. Saya lihat usaha mereka diberkati luar biasa, usaha pegawainya bertambah-tambah saudaraku. Nah, tiba setelah fitness kontak dia bilang nggak mau saya gitu ya, nggak mau saya akhirnya saya ditempatkan sama bapaknya si cucu ini gitu ya. Kemudian diambil sama bapaknya gitu. Kemudian nggak berapa waktu lama saya ngelihat saudaraku, ini si cucu ini mulai usahanya tuh ngalami masalah saudara. Per hari ini usahanya sudah nggak ada dan orangnya pindah ke Amerika loh. Tapi bapaknya, di mana saya jaga, orang tuanya yang saya jaga sampai hari ini. Saya lihat Tuhan tuh luar biasa ya, berkati majikan aku dengan kesehatannya. Ya, usia 80 lebih loh saudaraku, masih mengendarai mobil, masih driver loh. Saya bilang, terus saya ingat lagi waktu ingat ini, di mana ada hadirat Allah, tabut Allah ya berdiam. Saya cuma, Tuhan kalau saya pergi dari sini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tolong sebelum saya pergi selamatkan mereka. Ada amin gak? Ingat kisah Yusuf pun sama. Begitu Yusuf membawa nama Tuhan kemanapun dia pergi, ke penjara, di rumah tante Potifar, rumah tangga itu, keluarga itu diberkati. Mari cek hidup kita. Kau harus memiliki keyakinan, aku sedang membawa tabut Allah, aku sedang membawa rencana Allah, aku sedang membawa kehadiran Allah di rumah majikan saya. Maka saya percaya rumah majikan saya akan diberkati luar biasa, anak-anaknya akan dibuat berhasil, kesehatan mereka akan menjadi semakin kuat, semakin fit gitu ya. Cuma sayangnya kan karena mereka belum mengenal Yesus, mereka nggak mengenali gitu saudara. Gak mengenali bahwa keberadaan saya ini, saudaraku ya, saya yang mengenali. Karena saya melihat sekali lagi sebelum ya anaknya ini, begitu saya ditolak kehadirannya, masuk 4 orang tenaga kerja dari Filipina semua tidak bertahan. Akhirnya cucunya kakek saya ini akhirnya pemerintah bilang, imigrasi bilang di blacklist, nggak boleh ngambil pembantu tuh. Akhirnya apa? Saya diperbantukan tuh jaga anaknya 6 bulan. Nah habis gitu setelah itu akhirnya melewati waktu si anak ini pakai nama bapaknya untuk mengambil orang baru. Nah mulai normal lagi, mulai stabil. Tapi saya melihat bagaimana dibilang Obed-Edom aja dititipi tabut Tuhan, segalanya itu diberkati oleh Tuhan loh.
Terus saya semakin memiliki keyakinan banget saudaraku bahwa hidup saya ini membawa hadirat Tuhan, tabut Tuhan ada bersamaku, pujian penyembahan ada di rumah-rumah majikanku, maka mereka berhak menerima berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Amin ya. Jadi mari ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku keluar dari tempat ini, aku sadar banget ada di rumah majikan aku bawa kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan, pujian, doa, penyembahan, rumah majikanku jauh daripada kecelakaan. Amin. Semua dibuat berhasil, usaha hubungan mereka. Gitu. Kita minta berdoa, aku bawa kehadiran Tuhan di sini. Obed Edom mengalami, sehingga akhirnya apa? Dan waktu yang kedua nih, kenapa Tuhan memilih Daud ini menjadi pondok Daud ini direstorasi, dibangun kembali nih, yang ini sekali banget luar biasa nih ya, ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Setiap langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 potong lembu dan anak yang gemukan. Begitu seterusnya. Dan saudaraku ada, saya nggak menghitung, sekarang kita hitung-hitungan kalau harga lembu, 1 lembu berapa juta? 35. Itu diperkirakan saudaraku, ada yang menghitung saudaraku ya. Saya nggak menghitung, saya cuma mengikuti aja gitu ya. Sudah ada yang menghitung, jadi saya percaya dia hitung benar. Jadi setiap 6 langkah dikatakan bunuh itu lembu. Jadi 2 ekor dong ya. 2 ekor mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, berarti 2 ekor setiap 6 langkah. Setiap 6 langkah dibunuh tuh, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu perjalanannya, kemarin ada yang menghitung sekitar dalam waktu sehari saudaraku untuk membawa tabut Allah ini pindah ke Yerusalem, ke kota Daud, itu dibutuhkan dana sekitar 180 M. Luar biasa kan? Maka saudaraku, di situ dikatakan bahwa kenapa Tuhan memilih pondok Daud yang dipulihkan saudaraku? Karena Tuhan itu jatuh cinta sama Daud, karena Daud itu memperlakukan Tuhan itu secara luar biasa spesial. Nah saudaraku, spesialnya Daud memperlakukan Tuhan itu yang Tuhan ingat sampai kesalahan dan dosanya Daud itu Tuhan tidak ingat loh. Berapa banyak saudaraku, ya saya sekali lagi, saya ini merenungkan kembali. Berapa banyak kita seringkali lebih banyak memikirkan kesalahan dan dosa kita sendiri. Sementara saudaraku, Tuhan gak fokus dengan salah dan dosamu ketika engkau bertobat dia sanggup mengampuni. Tetapi Tuhan selalu fokus dengan yang baik yang ada dalam dirimu. Amin. Semua yang baik dalam dirimu tuh fokusnya Tuhan tuh di situ. Seperti Raja Daud nih, karena dia melakukan Tuhan spesial begitu rupanya, berikan semua. Ya bahkan nanti pada waktu mengangkutnya saudaraku, dia nggak cuma keluar hartanya saudara ya. Ya waktu dia mengangkut dikatakan dia menari saudaraku sepanjang jalan dengan para rakyatnya. Saudaraku, dan yang spesialnya tuh Daud melakukan itu saudaraku ya dengan setelah dia menyerahkan hartanya saudara, semua lembu-lembu yang dipersembahkan kepada Tuhan, dia juga menanggalkan jabatannya, menanggalkan posisinya sebagai raja, dia pergi dengan rakyatnya menari-nari membawa tabut Tuhan dengan sukacita saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya merenungkan kembali, pantesan Tuhan itu sayang banget sama Daud sampai dosanya Daud nggak diperhitungkan. Saudara ngerti kan ya dosanya Daud dah? Kalau bilang kalau zaman sekarang saudaraku ya, kan dia perebut istri orang ya. Perebut istri orang bukan pelakor, perebut laki orang. Kalau dia perebut istri orang. Nah jelas dosanya, bahkan rencana pembunuhannya, dibunuh suaminya saudaraku, itu kan dosanya aduh minta ampun gitu kan, kalau pikir akalnya nggak terampuni itu dosanya gitu ya. Tetapi ternyata di Kisah Rasul 13 kan Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku.
Saudara, kalau kita mau ngomong dengan akal pikiran kita nggak habis pikir loh. Tuhan, kok Daud ya yang dipilih? Kok Daud ya yang pondoknya itu yang dipilih Tuhan untuk dibangun kembali, bahkan melalui bangunan yang bangun pondok Daud yang dibangun kembali ini nanti akan banyak orang itu datang kepada Tuhan. Amin gak? Jadi karena apa? Yang pertama itu Yesus Daud, karena Daud itu memperlakukan Tuhan itu dengan spesial banget, saudaraku, memindahkan tabut Tuhan dengan tarian. Dan ayat 14 dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud melepaskan atribut jabatan sebagai raja, ya, saya serahkan semua, dia tanggalin semuanya, saudaraku. Dan yang pertama kan tadi tuh waktu pertama di 1 Tawarik tadi, ayat itu kan dia awal mula pondok Daud ini berdiri kan waktu dia mulai diangkat jadi raja, saudaraku ya, prioritas utamanya adalah memindahkan tabut Tuhan. Di mana zamannya Saul dikatakan tidak diindahkan. Makanya enggak ada tuh Mazmur Saul. Adanya Mazmur Daud. 150 pasal, saudaraku ya, di Mazmur Daud. Dan Daud mengungkapkan begitu banyak mazmurnya dan hubungan dengan Tuhannya yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita melihat lagi membaca kisah Daud, ini bukan sama seperti saudara yang mengalaminya, namanya pernah kepahitan, ya pernah dikasih sayangnya, dipilih kasih orang tuanya sama kita, ya nggak dapatkan figur dari orang tua dan kakak-kakaknya, saudaraku, terluka iya, saudaraku ya. Berdosa iya, saudara. Tapi saudaraku, waktu saya merenungkan, Tuhan menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Ya saya ini pengen tahu apa sih yang ada di hatinya Tuhan, hatinya Daud, dan apa sih yang Daud lakukan sampai Tuhan begitu luar biasa sampai nggak memperhitungkan kesalahannya gitu. Jadi kemarahannya Tuhan aja nggak marah gitu. Tuhan nggak bisa marah kayaknya sama Daud gitu loh. Dan begitu sekali lagi bahwa itu kan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan senang sama Daud gitu ya, kedaulatannya Tuhan tuh senang aja sama Daud gitu loh. Tapi coba saudaraku, pernah nggak lihat ada orang yang tidak suka dengan saudara? Apa tindakan mereka? Apa saja yang kamu lakukan tidak pernah ada benarnya. Karena apa? Dasarnya nggak suka. Nah saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya ini tiba-tiba hati saya tuh muncul tidak suka melihat nyonyaku gitu ya. Lalu saya ngomong, saya ini doa Tuhan ada apa gitu ya. Ada apa, kenapa muncul tiba-tiba aku gak senang sama dia gitu ya. Tapi itu lagi ngomong-ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba aku ingat kan, saya langsung doa gini, Tuhan, semua akar yang tidak ditanam oleh Bapa di dalam hatiku, tidak sukaan tanpa alasan, saya cabut dalam nama Yesus, cabut dalam nama Yesus. Saudaraku, akar-akar ketidaksenangan, ketidaksukaan itu mengotori hati kita loh, saudara. Ya, orang tidak ada apa-apa, ujug-ujug nggak seneng gitu kan. Nah, kalau sudah nggak senang, apa yang kamu lakukan apapun nggak ada benar-benar. Ya, jadi akarnya itu ketidaksukaan, dan itu yang akarnya itu harus dicabut, dikeluarin gitu loh, saudara. Yang tidak ditanam Bapa dalam nama Yesus tercabut. Saya perangin tuh, cabut-cabut diri saya gitu ya. Cabut tuh semua akar-akar yang tidak ditanam Bapa dalam nama Yesus, saya cabut, saya keluarin, dan saya akan bersuka cita, saya akan senang, saya akan mengasihi nyonyaku, saudara. Lah tahu nggak berapa lama loh, saudaraku, saya nengok abis gitu, nyonyaku tuh senyum-senyum, ketawa-ketawa, dan renyahnya ngomong sama saya, renyah kayak kerupuk gitu lah. Nah saudaraku, dari situ saya sadar bahwa saudaraku, benar ya, kalau Tuhan suka, saudaraku, kalau Tuhan suka, masalah dosanya pun nggak diperhitungkan loh. Dan itu memang kedaulatannya Tuhan, saudaraku. Jadi mari, kenapa sekali lagi Daud itu kembali lagi ya, kenapa Tuhan sangat suka banget sama Daud, sekali lagi caranya Daud, satu lagi itu posisi hatinya Daud, saudaraku ya. Ketika dia ditegur, berbuat salah ditegur, dia nggak punya alasan loh. Dia nggak klarifikasi, nggak cari alasan ini dan itu kan. Tapi dia langsung, iya Tuhan, aku bertobat, aku salah Tuhan, aku bahkan berdoa puasa, saudaraku ya. Jadi hatinya Daud yang mudah bertobat itu ternyata menyenangkan banget hatinya Tuhan gitu loh. Bagaimana dengan kita? Saudara mudah bertobat?
Kalau diingatkan Tuhan, kalau ditegur melalui firman Tuhan, engkau nggak bisa, wah pantesan nih firman, pantasnya buat suamiku, harusnya dia ada di sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud itu hatinya mudah bertobat, makanya itu Tuhan tuh senang banget dengan Daud gitu saudaraku, dan itu pelajaran buat kita gitu. Nah dari kedaulatannya Tuhan untuk menyukai Daud sehingga apa dosanya Daud juga tidak diperhitungkan, dan gambaran lagi buat kita semua, saudara dan saya adalah bait daripada Roh Allah yang hidup. Bait Allah saudara dan saya ini ya sederhana. Tadi kan Pondok Daud secara bangunan itu yang kasat mata kelihatan kan saudara ya, itu sederhana dibilang dari kelambu, sederhana, dan di situ katanya karena terjadi di Pondok Daud itu tidak ada aturan yang rumit begitu ya, karena di situ adanya cuma doa, pujian, penyembahan 24 jam dan itu shift-shiftan begitu ya saudaraku. Jadi waktu di Pondok Daud itu seperti ruangan ini saudara, nggak ada pembatas. Semuanya jadi terlihat saling menyapa, interaksi, hangat, satu dengan yang lain, ada hubungan gitu kan. Jadi itu Pondok Daud saudara. Dan Tuhan sedang bangun Pondok Daud itu adalah melalui saudara dan saya. Jadi tidak ada pembatas antara saudara dan kita dengan Tuhan, karena semua masing-masing bisa langsung berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Makanya waktu Pondok Daud ini dibangun kembali, sekali lagi melalui saudara dan saya, Tuhan sedang akan genapi ini, akan digenapi bahwa semua orang yang belum mengenal Tuhan akan mencari ketemu Yesus. Nah, apalagi di dalam kita ini kan banyaknya kita tinggal di lingkungan keluarga kita aja banyak yang belum kenal Tuhan. Kita tinggal di rumah-rumah majikan kita, banyak mereka belum kenal Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan ingatkan kembali kepada kita, yuk bangun kembali Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan di kamar-kamar, di rumah-rumah majikanmu, dan percaya ada hadirat Allah. Obed Edom dan keluarganya diberkati, keluarga majikan saudara diberkati juga. Amin. Jadi waktu saya ngerenung-renungin itu kembali saya ingat kemarin tuh ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada teman ngomongin, iya ya kak, saya ngomong majikanku tuh diberkati loh karena saya percaya karena ada Yesus gitu ya. Saya membawa tabut Tuhan gitu. Terus dia bilang, iya ya, Yusuf kan juga kak gitu ya. Yusuf kan juga, iya. Terus bagaimana kak dengan kamu? Saya bilang gitu ya. Tapi saya percaya. Benar loh, saya melihat bahwa orang-orang yang membawa hadirat Tuhan, majikanmu yuk jaga dan lindungi. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku bawa hadirat Tuhan nih, keluarga majikanku. Tuhan mereka aman, semua usahanya dibuat berhasil gitu kan. Nah saudaraku, waktu saya ngerenung-renungin kembali saudaraku ya. Ya Daud itu luar biasa. Tuhan suka sama Daud karena apa? Selain dia memperlakukan Tuhan dengan sangat spesial, dia punya hati juga mudah sekali bertobat. Ketika ditegur dia mulai sadar diri, tidak perlu menyalahkan orang lain. Ada amin? Oke, jadi ayat yang ke-15 ya. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ya. Jadi waktu menyadari saudaraku, sadar lagi bahwa Tuhan itu tidak fokus dengan kesalahan, dosa kita, tetapi Tuhan mau fokus saudaraku dengan respon hati kita per hari ini. Kalau saudara, yuk aku mau bangun kembali, mungkin aku udah jadi orang Kristen lama, bahkan mungkin udah roboh tuh pondoknya, Pondok Daudnya udah dibangun bertahun-tahun, tiba-tiba roboh, kecewa gitu ya. Sudah nggak ada semangat, udah ada nggak gairah, udahlah aku nyerahin diri aja lah dari pelayanan gitu ya. Ada gak tuh kayak gitu? Nggak ada di ruangan ini, nggak ada. Haleluya. Yes Tuhan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau Pondok Daud yang kita udah bangun bisa roboh nggak? Bisa roboh. Jadi kalau saudaraku hari-hari ini mungkin udah sering loh denger restorasi Pondok Daud loh. Aku bahkan udah menghidupi loh. Tetapi ketika masalah datang, saudara sudah mulai kehilangan iman, sudah mulai kehilangan harapan, mulai putus asa. Saya kan orang-orang yang suka berdoa kan. Ingat kan ada seorang yang suka berdoa, jadi dia tuh selalu ngomong apa saja tuh sama Tuhan, selalu curhat. Jadi satu hari dia curhat, Tuhan
hidupku kok makin berat ya Tuhan. Udah saya pelayanan berat, rumah tanggaku berat, pekerjaanku berat gitu ya. Terus Tuhan tuh kalau gitu Tuhan jawab, kalau gitu mau pulang nak ke rumah Bapak. Enggak Bapak, enggak. Nanti saja gitu ya. Aku kuat Tuhan, aku kuat gitu ya. Kuat, mau menyerah saudara. Terus sebaliknya ada lagi saudara, ada anak yang sedang berdoa lagi happy banget tuh. Jingkrak-jingkrak di hadapan Tuhan, ketemu Tuhan. Aku senang banget Tuhan, aku senang banget. Tetapi aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan bilang, mau main gak nak ke rumah Bapak? Enggak Tuhan, lain kali saja. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dari cerita ini saudaraku ya, dari cerita ini saya percaya saudara menangkap sebuah pesan saudara. Bahwa waktu kita membangun Pondok Daud ini saudaraku, orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan, saya percaya saudaraku akan mendapatkan kekuatan. Jadi waktu saya coba tanya, ada anak kemarin yang cerita, aku kok makin berat ya hidupku. Jadi saya tanya, kalau gitu kalau kamu ngomong gitu, kalau Tuhan tanya kamu, mau pulang cepat nak ke rumahku? Dia jawabnya apa? Bukan, dia jawabnya, lebih baik Tuhan cepat katanya. Cepat Tuhan bawa saya pulang Tuhan, bawa saya pulang. Itu namanya bukan menyerah, tapi engkau putus asa. Itu putus asa namanya, saya bilang gitu. Itu putus asa, saya bilang begitu. Nah akhirnya saya ajak dia ketawa, saudara, ajak dia ketawa dan dia mulai rileks gitu ya, menghadapi tekanan masalah dalam hidupnya. Tetapi itu saudaraku yang kita mesti tahu, saudaraku yang mesti renungkan gitu ya. Seperti saya tuh ngerenungin Tuhan, kenapa sih? Nanti semakin saudara pengen tahu ya, semakin saudara pengen tahu kenapa sih Pondok Daud yang dipilih gitu dari antara 3 tempat yang Tuhan izinkan, yang Tuhan tinggal di sana gitu ya. Semakin kau memiliki pertanyaan-pertanyaan, semakin kau pengen tahu, semakin engkau pengen cari tahu, dan kau makin berusaha tanya sama Tuhan, kau akan mendapatkan jawaban-jawaban yang akan mencengangkan dan akan mengubah hidup kita loh. Amin. Saya merenungkan ini makin saya semangat banget saudaraku. Oh iya ya, kalau tuh aku memperlakukan Tuhan seperti Raja Daud spesial gitu ya. Spesialnya seperti ini. Tuhan gak ingat kok dosa-dosa saya. Waktu aku doa aku minta ampun. Dan Tuhan bilang, dosamu semerah kirmizi, aku akan membuat kamu seputih bulu domba. Ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan lihat kamu punya kesalahan terus. Apalagi saudaraku sudah tahu salah, sudah minta ampun bolak-balik, doanya cuma Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, aku salah Tuhan. Iya sudah diampuni ini, datang ke gereja sudah diampuni. Besok minggu datang minta ampun dosa yang sama. Artinya apa? Begitu ditaruh saudara ambil balik kan? Nah itu bodohnya kita loh. Padahal Tuhan bilang kalau kamu sudah mengaku, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kamu mengaku dosa, ya dosa yang hari ini, oh Tuhan ampuni Tuhan, hari ini Tuhan aku duduk di sini dengar firman tapi kupikiranku mikirin yang ada di luar. Ampun Tuhan, ampun. Kembali gitu ya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi saudaraku, waktu saya tuh sangat semakin memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil dan firman Allah. Karena saudaraku ya, karena hasil dari perenungan-perenungan, jawaban-jawaban yang tiba-tiba membuat saya mengerti gitu loh saudara. Jadi waktu saya mengerti ini kenapa? Oh iya Mbak, Tuhan mau dengan adanya kita Pondok Daud ini dibangun, maka endingnya apa? Semua bangsa, semua orang yang belum kenal Tuhan tahun 2033 itu kan Yesus, semua orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah jadi saya ajak saudaraku, saya mau ajak saudara-saudara menyanyikan sebuah lagu yang membuat saya tuh ngerasa hidup kembali dan saya ngerasa dibangkitkan kembali. Minggu lalu saudaraku saya terus kemudian terngiang-ngiang terus lagu ini saudaraku ya. Karena tadi bilang Raja Daud waktu ada tabut Tuhan, dia bersorak-sorai, menari-nari saudaraku ya. Dan tadi sebelum firman, ketika kau setia ada mujizat masih ada. Mari kita nyanyikan, bangkit berdiri sebuah lagu ini.
lihatlah dia datang melawat kota Hong Kong. Kota Hong Kong biarkan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah. Oke, melawat kota Hong Kong. Melawat kota Hong Kong. Biarkan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Sorakan, haleluya, pujilah namanya. Sorakan, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Saya mau, saudaraku, saya percaya Tuhan sedang membuat sebuah, Tuhan mau membuat sebuah mujizat hari ini, saudara. Jadi saudara, engkau mempercayai, lihat dia datang, saudara ya. Kalau dia akan datang membangun restorasi Pondok Daud, dia akan mengerjakan banyak mujizat. Saudara yang hari ini sakit, mari kita nyanyikan sekali lagi. Engkau dengan alami masalah keluargamu, oh rabaseke rabase, oh rabaseke. Lihatlah